وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya ta'zimi para alim, para ulama, para fuqaha, para kiai, para guru, para penasehat, pembina, ketua, pengurus dan jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah. Hadir di sini ketua musalla Nurul Hidayah. Ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah pada pagi hari ini. Kembali setelah berpisah 1 bulan, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini dijadikan persaksian sebagai saksi yang baik pada hari kiamat kelak insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguhnya akulah, kata Allah, yang nuhyil mauta, menghidupkan yang mati. Banyak tafsiran menghidupkan yang mati. Salah satunya Allah menghidupkan bumi yang tandus dengan air, kemudian setelah disirami air menjadi hidup. Kemudian Allah menghidupkan yang mati, artinya dari tiada menjadi ada. Dan Allah menghidupkan yang mati, hati yang keras, hati yang sombong, hati yang jauh daripada Allah, kemudian digerakkan Allah untuk taubat dan kembali ibadah taat kepada Allah. Maka ini namanya menghidupkan yang mati. Kemudian wa naktumu ma qaddamu, dan aku mencatat apa yang mereka lakukan selama di dunia. Wa atharahum, dan asar-asar mereka. Kemudian ada beberapa penafsiran makna asar. Asar itu artinya bekas, asar itu artinya jejak, asar itu artinya pengaruh. Pengaruh apa? Jejak apa? Jejak dari orang-orang yang taat. Ada orang berangkat ke musalla, tiba-tiba tergelincir, jatuh, tergelisut, kemudian tangan atau kakinya luka, gara-gara itu bekas. Bahasa kita tuh bebekat. Maka itu asar namanya. Dan itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Orang yang berangkat jihad fisabilillah kemudian pulang dalam kondisi selamat. Tapi ketika jihad fisabilillah itu mungkin ada bekas tembakan, bekas panah, bekas tombak, bekas pedang, kemudian tak hilang bekasnya itu namanya asar. Atau kemudian ada orang berangkat, kemudian dia berangkat dalam musim kemarau yang berdebu, kemudian bajunya
lusuh, kotor, itu azar. Dan azar berikutnya adalah di mana ada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, bekas telapak kakinya, bekas dia duduk, pantatnya, kakinya, badannya, motornya, mobilnya, itu menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Dari ayat inilah kemudian para ulama mengajarkan bahwa salah satu sunnahnya kita kalau masuk di satu masjid musalla, itu salah satunya kita berpindah-pindah untuk salat sunnahnya. Kalau salat wajib ini tetap, tapi ketika salat sunnah ada yang di sini, kemudian besok-besok ke sana, besok-besok ke belakang, itu memperbanyak rekam jejak bekas tempat kita duduk beribadah fisabilillah. Dan semua tempat itu akan menjadi asar, menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Termasuk ketika ada orang yang ketika Jumatan ada teman yang dia punya program yang unik, pengen sholat 40 Jumat di 40 masjid yang berbeda. Ini memperbanyak asar. Atau ada bapak ibu bahasa kita ni ngandon sholat tarawih kemana-mana, malam ini di Al-Hidayah, besok di Nurul Huda, besok Nurul Hidayah. Pokoknya hidayah yang segala masukin. Maka itu menjadi asar. Nah, semakin banyak tempat kebaikan yang kita singgahi untuk melakukan ketaatan, maka itu menjadi saksi yang baik pada hari kiamat. Maka duduknya kita di tempat ini mudah-mudahan menjadi asar kita bahwa lantai ini, bagian dari bumi Allah ini akan berkata, ya Rabb, aku pernah diduduki, kemudian punggungku, ini kan punggungnya bumi ini, kemudian pernah dicium atau disentuhkan jidat orang tersebut, kening orang tersebut di punggungku, maka aku menjadi saksi pada hari kiamat. Maka mudah-mudahan hadirnya kita semua di tempat yang baik, di rumah Allah. Kita tekankan lagi, ini rumah Allah, bukan rumah kita. Rumah Allah artinya kita adalah tamu, dan pengurus mereka adalah para pembantu-pembantu Allah. Maka tentunya ketika sebagai tuan rumah, maka Allah akan berikan suguhan-suguhan yang baik. Apa suguhan itu? Berupa ketenangan hati, keberkahan hidup, pahala yang banyak, ridha yang diberikan. Itu merupakan hidangan yang Allah berikan pada para tamu-tamu yang bertamu dengan cara yang baik. Maka mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan dan yang kebaikan yang kita tidak tahu. Amin Allahumma amin. Karena dibanding yang tahu dengan tak tahu, kira-kira ibu banyakan yang tahu atau tak tahu gimana? Banyak tak tahu. Karena yang kita tahu main-mainnya lah, sebatas kita jengok, kita dengar, kita tonton, kemudian kita perhatikan, kita analisa. Yang kita tak tahu jauh lebih banyak lagi. Nah, kita minta kepada Allah kebaikan-kebaikan itu yang kita tahu maupun yang kita tak tahu. Sebagaimana kita minta supaya kita dijauhkan dari keburukan baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Salawat dan salam kita minta kepada Allah supaya dilimpahruahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau ini Bapak Ibu orang yang paling sempurna ibadahnya, paling sempurna akhlaknya. Pendek kata, apapun kebaikan yang kita lakukan, kebaikan atau keutamaan apa yang Allah titipkan kepada kita, maka kita tidak akan ada sepersekiannya dibandingkan dengan kesempurnaan dan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagu dulu gitu, aku kecil dulu, bahwa nabi yang paling tampan Nabi siapa? Nabi Yusuf Nabi Yusuf. Sampai-sampai ada ibu-ibu, kalau Nabi Yusuf yang ceramah mungkin dah galak balik lagi. Saking Allah ke belaga uang kira-kira itu. Sampai-sampai para pembesar di Mesir itu memotong, melukai tangannya dan tak terasa. Kenapa? Karena saking terpakunya pada ketampanan Nabi Yusuf. Qila, dikatakan dalam riwayat, setelah Nabi Yusuf dijadikan sebagai bendaharawan di Mesir, maka kan sesuai mimpi yang Allah berikan isyarat kepada raja itu apa? Ada 7 tahun kan kesusahan, orang lapar. Maka salah satu karena terbatasnya sembako yang dibagikan negara, maka cara mereka menghalau menahan rasa lapar itu mereka
datang ke depan rumah atau istana Nabi Yusuf, rumah dinas Nabi Yusuf. Nabi Yusuf keluar. Nabi Yusuf keluar menampakkan wajah senyum. Ada yang tahan lapar, ibu-ibu, yang lanang juga. Itu saking terpakunya dengan ketampanan Nabi Yusuf itu sampai tidak lapar sehari semalam. Ada yang 3 hari 3 malam. Ada yang 7 hari 7 malam. Allah kebelaga uang wajib. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Diriwayatkan bahwa beliau Nabi Yusuf alaihissalam ketampanannya hanya sekitar 1/10 ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Dengan alasan seperti ini. Bahwa tampannya Nabi Yusuf yang lanang ini merasa tersaingi. Sementara ibu-ibu merasa pengen memiliki. Kita ni kan ini ada wong limo. Men pacak kita ni yang lanang-lanang kita dewek paling belagak. Yang lain tu cuma pelengkap baik. Itu lanang. Maka kalau ada yang belagak, mari kita tu merasa tersaingi. Ayo budak ini. Bakso kami dengan Kak Tajudin ini, Allah kan bagus sunggarannya. Tahu sunggaran itu? Sisiran. Nah, sisirannya tu pandek nian kan. Muncul iri. Men pacak akulah yang paling ganteng. Maka pakai minyak tancapnya apa dulu kan. Nah, sementara yang perempuan, kalaupun dia lelaki yang cakep ganteng itu sudah beristri, mempacak ngapola dulu, bukan aku yang kawin dengan dia. Itu tampan yang pengen memiliki. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketampanan beliau, kerupawanan beliau, yang laki-laki itu segan, dak kate tidak ada rasa iri dan dengki. Yang perempuan itu rasanya takzim, hormat, cinta, hormat. Itu kan keren. Dan orang semuanya selain cinta, mereka hormat, mereka patuh, mereka tunduk, dan muncul potensi cinta yang paling murni, bukan untuk memiliki, tapi untuk taat, untuk memberikan segala apa yang diberikan Allah kalau bisa diberikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW itu seperti ada di sini itu apa? Magnetusul qulub, seperti magnet dalam hati beliau. Jadi di mana Rasulullah pasti orang itu ngumpul pengen dekat dengan beliau. Daya tarik luarnya ada, daya tarik karena akhlaknya memang iya. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kita sekali-sekali natang gelah di masjid ini. Ada ulama yang mungkin besar bukan karena namanya viral, walaupun boleh jadi seperti ini. Kita mungkin ada satu saat ketemu dengan guru, kiai, habib, ajengan, tuan guru atau apapun bahasa kita, yang kalau kita ketemu itu kita takzim. Omongannya dikit kita laksanakan. Tak bertemu langsung kapan bertemu dengan kiai itu lagi rasa rindu. Nah, ini cinta yang murni. Dan para sahabat kepada Rasulullah SAW itu seperti itu. Saking misalnya ini misalnya Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi ini baru didirikan setelah beliau hijrah. Karena masjid yang pertama kali didirikan masjid apa? Kuba, Masjid Kuba. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Kuba, ke Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram. Amin Allahumma amin. Sampai setelah datang beliau dari Kuba, hijrah, kemudian sampai ke Madinah. Kan yang dibangun pertama itu adalah masjid, bukan istana. Masjid rumah Allah. Baru sampingnya rumah beliau. Nah, Bapak Ibu, mendengar Rasulullah SAW datang, hijrah ke Madinah, kemudian didirikan rumah dan rumah untuk beliau. Terdengarnya ada satu bani, kalau tidak salah Bani Malik, suku dari Bani Malik itu dengar kepala sukunya, maka dia ngajak seluruh anggota sukunya itu untuk jual tanah. Sementara mereka ini di Borang sana misalnya, jauh, jual tanah di Borang, nyari tanah yang parak-parak ke dengan Masjid Nabawi untuk sekadar dekat dengan Rasulullah, bisa tiap hari bisa ketemu beliau. Maka kata Rasulullah, dipanggillah kepala suku, aku dengar kau ini nak jual tanah dengan rombongan sukumu. Benar ya Rasulullah, supaya kami bisa berdekatan dengan anda. Kata Rasulullah, tak usahlah Nabi. Ada yang dekat memang pacak dekat bertemu dengan aku. Yang jauh itu dapat pahala apa? Dapat pahala semakin jauh dia datang ke tempat tersebut, maka datang ke Masjid Nabawi pahalanya semakin banyak.
Maka akhirnya mereka tak jadi menjual rumah, sehingga mereka dari jauh itu datang jalan kaki atau naik keledai atau onta itu datang ke sana. Nah, itu menunjukkan betapa cinta yang murni. Dengar berita ini, orang-orang dekat dengan Masjid Nabawi, mereka tidak kekurangan akal. Mana akhirnya jadi kalau melangkah itu biasa langkah biasa, sekarang dikit-dikitnya langkah. Nyisir-nyisir dikit-dikit supaya langkahnya semakin banyak sampai ke Masjid Nabawi. Nah, jadi yang di sini rumahnya sekitar sini tidak apa-apa, nyisir-nyisir langkahnya saja biar makin banyak langkah. Nah, Bapak Ibu ini muliakan Allah, itulah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpah ruahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada umat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa nasihat dari para ulama yang disampaikan dalam kitab Nashihul Ibad. Di sini yang pertama adalah nasihat Sayyidina Jibril alaihissalam. Salah satu rukun iman itu bahwa kita beriman kepada para malaikat, dan yang wajib kita iman itu minimal 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, kemudian Malik, Ridwan. Ada 10 malaikat. 10 malaikat. Mungkin bermiliar-miliar, bahkan mungkin triliunan jumlah malaikat. Jauh berlipat-lipat lebih banyak dibandingkan manusia. Siapakah malaikat? Malaikat adalah hamba Allah yang taat, yang mereka unsur penciptaannya itu dari saripati cahaya. Maka ketika malaikat itu dari cahaya, maka mereka tentunya menyenangi yang baik-baik. Kemudian malaikat itu mereka adalah hamba yang melaksanakan perintah, apa yang diperintahkan saja, dan tidak ada semangat potensi keinginan untuk melanggar. Jadi malaikat kalau tugasnya diciptakan Allah untuk ruku saja sampai akhir zaman. Malaikat yang sujud saja sampai akhir zaman. Ada malaikat yang tugasnya membantu malaikat Mikail membagi rezeki, itulah saja semuanya kerjanya hingga akhir zaman. Nah, dari aspek inilah kemudian manusia jikalau dia taat, maka dia lebih baik dibandingkan dengan malaikat. Karena kebaikan yang dia lakukan lebih beragam. Ada orang makan niat lillahi ta'ala jadi ibadah. Dia berangkat ke masjid lillahi ta'ala jadi ibadah. Tapi ketika dia bertemu dengan teman, tersenyum, membantu saudaranya yang punya hutang, misalnya dia diberikan kemudahan atau dia lunaskan, itu ibadah. Dia berangkat kerja dengan niatan untuk memberikan nafkah yang halal untuk anak istri, itu ibadah. Maka mengapa hamba Allah manusia ini jikalau dia taat, dia jauh lebih baik dibandingkan dengan malaikat? Karena pertama, salah satunya potensi ibadahnya itu jauh lebih beragam. Karena malaikat yang tasbih itulah gawinya sampai akhir zaman. Ada malaikat yang kemudian tawaf gawinya di Baitul Ma'mur situ. Nah, itu malaikat. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam Islam kita diperintahkan untuk iman? Dan iman itu ranahnya bukan ranah akal tapi ranah hati. Percaya ada malaikat tuh. Ayo, bapak-bapak pun percaya. Tapi apakah kita bisa membuktikan adanya malaikat? Ya tidak bisa. Ini perkara yang gaib. Dan gaib itu bukan ranah akal, tapi ranah hati. Maka bahasa Al-Quran itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu orang yang iman pada yang gaib. Bukan tahu pada yang gaib, tapi percaya pada yang gaib. Sudah, tak usah panjangkan lagi. Di antara konten isi jenis iman yang kita wajib percaya itu adalah iman pada malaikat. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Supaya kita sadar hidup kita ini tidak lepas dari peran serta atau keterikatan kita dengan malaikat. Kita nih Bapak Ibu, kerjasamanya langsung atau tak langsung itu dengan malaikat. Pertama,
Kalau nak dibuat secara tak langsung, ketika awal kali penciptaan Nabi Adam yang disuruh memberikan penghormatan malaikat. Kemudian tidak usahlah itu. Sekarang kita baik. Ketika sebelum kita menjadi jasad seperti ini, maka ruh kita, arwah atau ruh kita, dan ruh ini seperti yang saya pernah tanyakan kepada salah seorang guru, ruh kita ini sama kayak umurnya. Yang beda itu kan umur jasad kan. Ruh itu sama. Nah tinggal ruh itu kemudian kapan dipasangkan apa ya? Ini HP. HP ini sama kalau barangnya. Nah tinggal kemudian disuntikkan program itu kadang-kadang berbeda. Ada yang produk tahun 2000. Ada yang produk tahun 2020. Nah secara jasad dia beda, tapi sebenarnya ruh itu sudah ada dari zaman dulu semuanya. Maka dia tidak kenal dengan istilah umur. Ketika jasad ada umurnya. Nah ketika sudah ruh itu dimasukkan ke dalam jasad manusia, siapa yang masuk ke? Malaikat. Kan dicatatkan fulan bin fulan. Misalnya Sudirman ini, misalnya fulan bin fulan, bapak nama Sudirman. Maka yang dicatatkan oleh malaikat, lahirnya sekian, kemudian kapan meninggalnya, bagaimana rezekinya, bagaimana sengsara atau bahagianya, terus dicatat. Petugasnya malaikat. Kemudian ketika dia keluar dari rahim ibunya, keluar disambut, ada namanya hafallah, malaikat penjaga atau malaikat pencatat. Maka kadang dalam bahasa kita budak kecil itu sering dilindungi malaikat. Saya mungkin tahun sekitar 95 atau 96 dengan mata kepala sendiri melihat ada anak kecil, budak kecil umur 3-4 tahun dilindas mobil. Jatuh di tombol, tak sadar mobil lewat, dia bangun lagi. Nah bahasa kita apa? Dilindungi malaikat kan? Nah, memang ada malaikat hafazah atau pelindung. Nah ini bahkan ya cerita ibu saya, ya memang sudah takdir. Kami kan di rumah di dusun. Rumah dusun itu kan rumah panggung petiang. Ayu ini namanya udah tahu, namanya lagian belajar. Aku ini taruh di pojok meja. Aku taruh pojok meja di pinggir jendela menjatuh. Jadi kan istilahnya ini di situ. Nah, itu jendela, itu ada meja. Ya di rumah petiang. Kemudian Ayu itu ngambil apa? Terus pas akulah dia di sana lagi, di kursi lagi, ladak katik lagi. Lah campak di bawah. Tapi pemain, tidak bisa ndak angin sedapa. Nah, itu bukan hebat atau apa, malaikat atas perintah Allah SWT. Maka yakinnya kita, mengapa kita wajib beriman kepada malaikat? Karena urusan kita dunia sebelum lahir, menjelang lahir, ketika lahir, setelah lahir, nak mati, dalam kubur, dibangkitkan, di mana-mana sampai ke surga atau neraka, itu kita ada keterkaitan dengan malaikat. Coba lihat, bahwa runtutan kehidupan kita tak ada yang tak ada kaitan dengan malaikat. Makan minum ada tak? Ada. Makan minum kalau basmalah jadi pahala dicatat malaikat. Kemudian niat makannya, ya Rabb, kalau badan ini sehat ya Allah, pengen ibadah, pengen silaturahim, dicatat malaikat. Melangkahkan kaki selangkah demi selangkah, bukan sepaket Bapak Ibu. Sepaket lemah ini, berangkat dari rumah. Kalau sampai ke masjid, balik lagi paket ibadah, dapat 1000 enggak. Ini bahkan subhanallah selama perjalanan dicatat pahala. Kemudian nganukan gas, itu catat ibadah, pahala. Selangkah demi selangkah itu dicatat oleh para malaikat. Menunjukkan bahwa tidak ada dalam kehidupan kita kecuali di situ ada peran malaikat, keikutsertaan malaikat. Ayo Ustaz, aduh mana udah kati menjelang ajal, malaikat yang ngurusi kita, yang nyabut roh kita. Kemudian bagi orang yang taat, selain malaikat pencabut nyawa, datang siapa? Datang rombongan malaikat yang kalau ini orang bapak ibu dari Al-Hidayah, kata malaikat rombongan Hidayah. Maka ketika sedang sakaratul maut, dibukakan hijabnya atas perintah Allah. Maka kemudian datang malaikat itu akan mendatangkan ketenangan dalam hati, dibukakan.
hijab ketika dibuka melihat surga tempat tinggalnya. Saat sedang senang melihat tempatnya di surga, dicabut oleh malakul maut, malaikat maut pencabut ruh. Keluar ruhnya. Setelah keluar ruh, maka dalam riwayat ruh itu diangkat ke langit. 1, 2, 3, 1, 2 sampai itu ke hadirat Allah. Maka yang angkatnya itu rombongan malaikat. Sampai ke langit pertama ditanya, siapa? Di langit pertama siapa? Fulan bin Fulan. Oh naik terus sampai ke hadirat Allah. Baru dibalikkan lagi malaikat. Masuk ke alam barzakh, malaikat yang nanya. Kaget dibangkitkan malaikat yang panitia hari kiamat. Nah berarti tidak ada di dunia ini kehidupan kita yang tak ada kaitan dengan malaikat. Maka berarti ketika adanya rasa iman akan adanya malaikat, kita nak hati-hati. Kenapa? Oh ternyata ada CCTV yang mandang itu. Nak maling manggo kawan tetangga itu, misalnya, dia tidak hati, tidak apa-apa aman. Iya aman, malaikat nyatat. Oh iya, bahaya burung. Sis Kamling sama ini kami bertiga misalnya, andaikan yang sis Kamling tidak. Kemudian ada rombongan Pak Haji ini terkenal getah basah. Getah basah ya, bahasa kita. Getah basah lapu pahit. Seluang dalam bolo jurang pegagan. Hendaknya uang, hendak galayang tubuh. Pak Haji ini dia musuh kau Pekarangannya itu dengan alasan lapar, kami bertiga ini, kami lapar, nyago ke rumah bapak selingkungan ini, dicabutlah singkong ubi kayu, dibakaklah. Ngomong misalnya Iqbal ngomong, Pak Haji misalnya Pak Haji sini, Pak Haji Deman minta ubi kayu yuk, kata Rianto, ambillah, kesama dia itu. Maling dah itu. Maling nak dia berdepit, nak kedekut, nak dekit, nak apa bahasanya bakhil, pelit, medit, mereka hese cap jahe, itu tetap namanya maling. Robin Hood itu bersalah, tetap bersalah. Tak kata istilah kita curi harta koruptor, kita bagikan orang yang miskin. Ya, kira-kira jangan dicampur adukan yang hak dengan yang batil. Nah, kata Kak Tajudin ini, tapi di rumah kami, karena masih di sana ini dia. Beliau dipanggil Gok. Kata Gok, oh jangan tas, ikon doso. Bah itu ya, wah, ngapa bah itu? Ada malaikat yang ngeli gitu. Nah, orang dah jadi, sudah itu balik lagi. Nah, Bapak Ibu muliakan Allah, kesadaran akan adanya malaikat akan membuat kita semangat untuk melakukan kebaikan. Kemudian kesadaran dan semangat kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka ngapa harus ada malaikat? Berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat tak terhitung, tak terhingga. Baik malaikat di sisi Allah, di dimensinya itu. Karena setiap langit ada malaikat, setiap lapis langit ada malaikat. Penjaga gunung, penjaga malaikat. Kemudian planet-planet itu dijaga malaikat. Kemudian angkasa pintu langit dijaga para malaikat supaya jin setan itu jangan sampai mencuri dengar berita dari langit. Itu semua ada malaikat. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah banyak. Bentuk malaikat mana? Ada bahasa anak-anak muda, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Ada istilah dewa cupid. Dewa cupid itu diapakan ada budak kecil, ada sayap. Jadi dianggap malaikat itu bersayap, bentuknya mak itu. Tak mak itu malaikat. Bersayapnya benar. Malaikat kecil itu ada panah. Ya lemak nempeleng malaikat gara-gara malaikat kecil mak itu. Malaikat itu besar, bahkan penampakan malaikat Jibril itu satu sayapnya menutupi ufuk barat hingga timur kota Mekah. Oh, itu besar minta ampun. Tertutup kota Mekah itu ketika malaikat Jibril menampakkan penampakan yang asli. Maka sampai ya ayyuhal muzammil, beliau minta selimuti. Ngapo kaget yang dijingok ini siapa ini? Bahkan normal wae. Kita jangan nyingok malaikat. Kita misalnya terjengok pocong, tak tertidur pagi siang malam. Cuma jengok kecil itu kan. Paling mukunya serat. Ini makhluk yang ketika nutup kota Palembang ini dengan sayap. Nah, bagaimana rupanya malaikat kalau dibentukkan dalam rupa yang asli itu besar-besar.
Malaikat Jibril itu diberikan Allah kelebihan sesuai dengan tugasnya. Nah, malaikat ini memang makhluk bersayap yang diciptakan dari cahaya. Sayap itu apa? Ya, sayap itu anggaplah lambang kecepatan lah. Rata-rata malaikat itu punya 2 atau 3 atau 4 pasang sayap. Itu rata-rata malaikat. Tapi para malaikat-malaikat khusus itu punya sayap lebih banyak. Malaikat Jibril diberikan Allah 600 pasang sayap. Satu sayap nutupi kota Mekah, mana 600 pasang. Malakul Maut punya 1200 sayap. Dan satu sayap itu sama dengan 600 sayapnya malaikat Jibril. Besar malakul maut, malaikat maut, besar bentuk aslinya. Makanya detik yang sama ini berapa orang mati Bapak Ibu? Itu malakul maut yang ngurusinya. Kita kan berpikir, alah kecapek malaikat satset kan, lagi di Palembang, innalillahi wa inna ilaihi di Bandung. Itu pikiran kita. Mana buktinya? Satu saat Nabi Idris kalau tak salah, Nabi Idris ya, yang pernah masuk surga meninggalkan selop itu. Nah, kemudian ketika datang malakul maut, ya Rabb izinkan aku, minta izin, aku rindu dengan kekasihku Idris. Oh, kata Allah silakan. Kemudian Nabi Idris makan, payu makan, jok, maksud gitu, jok makan. Cek kita makan. Dia tidak makan. Pagi siang malam tak makan. Siapa ini lagi takut? Aku malakul maut. Kata Nabi Idris, jangan-jangan kau nanya punya tidak, aku rindu kan. Payu makan, tidak, kami tidak makan. Kemudian dia bertanya, kau nih dengan aku terus, mana kau nyebut nyawa? Malaikat dia bilang, ketika kau makan itu seperti itulah aku. Bahwa ruh hamba-hamba Allah itu sama seperti ya butiran-butiran nasi bahasa kita. Tinggal disuap dalam sedetik diambil itu kan syarat-syarat gampang. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, itulah malaikat. Dan ada malaikat namanya malaikat hamalatul arsy. Malaikat hamalatul arsy itu malaikat pemikul arsy-nya Allah. Jumlahnya itu sekarang ada 4. Kelak di hari kiamat, di akhirat kelak akan ditambah ke 4 menjadi 8. Malaikat itu memikul arsy Allah yang karena makhluk semesta yang paling besar itu adalah arsy-nya Allah. Arsy Allah paling besar. Bagaimana besarnya malaikat itu diriwayatkan, bila tak silap hitungan tahunnya, antara ujung telinga sini sampai ke bahu itu perjalanan 80 tahun perjalanan akhirat. Dari sini, dari ujung telinga bawah ini sampai ke bahu. Mana dari pucuk sampai ke jempol kira-kira. Allah kebesar malaikat. Ya pantas maka dia memikul arsy. Sementara arsy Allah itu seperti ini. Langit pertama dalam riwayat dibandingkan dengan langit kedua, dan sampai sekarang belum ada, bukan manusia, ilmu pengetahuan belum bisa sampai kepada langit pertama. Mengetahui rasanya misalnya mentok belum ada. Perumpamaan langit pertama dibandingkan dengan langit kedua seperti cincin ini. Langit pertama ini seperti cincin yang dilemparkan ke gurun pasir yang sangat luas. Kemudian perumpamaan langit kedua kepada langit ketiga seperti itu. Sampai langit ke-6 ke langit ke-7, maka langit ke-6 dibandingkan langit ke-7. Langit ke-7 itu hamparan gurun pasir, langit ke-6 itu cincin ini. Perumpamaan langit ke-7 dibandingkan dengan kursiyuhu, kursinya Allah. Itu sama seperti itu. Dan perbandingan kursinya Allah dibandingkan dengan arasy-nya Allah, Arsyur Rahman, maka kursi itu sama seperti kursinya adalah cincin, sementara langit Allah itu adalah gurun pasir yang membentang sangat luas, besar. Maka pemikulnya itu adalah malaikat-malaikat terbesar. Nah Bapak Ibu, tapi mengepalai mereka semua adalah malaikat Jibril alaihissalam. Mengapa? Salah satunya adalah ya karena kecintaannya kepada Nur Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berbicara, kemudian ada tugas masing-masing ya. 10 malaikat itu ada tugas masing-masing. Malaikat Israfil apa?
Ini perhatian. Malaikat Mikail itu bagi rezeki. Michael kalau dalam bahasa orang luar itu Michael itu Mikail. Kalau Jibril itu Gabriel. Nah, sudah sekarang malaikat Jibril apa kawin? Nyampe ke wahyu, Ustaz. Berarti kalau sekarang malaikat Jibril nganggur, PNS nganggur. Kan wahyu udah ganti lagi. Nabi kan habis. Apakah malaikat Jibril pensiunan? Ya tidak. Setiap setiap malaikat itu mereka terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa gawe malaikat sekarang? Semua malaikat saling bertasbih, mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tak putus, itu tetap ada kerja mereka mensucikan Allah dan bersolawat untuk Rasulullah. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun li'anna akhiral hayyi mayyitun." Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, hiduplah sekehendak hatimu, fa innaka mayyitun, tapi ingatlah sesungguhnya engkau akan mati. Tapi ingatlah sesungguhnya engkau akan mati. Hidup sekehendak hati itu bagaimana? Ya terserah Muhammad. Kau tu nak hidup, nak baik, tak baik, nak beriman, tak beriman, nak taat, nak maksiat, terserah. Karena kenapa? Tapi ingat engkau akan mati. Karena ujung-ujung yang hidupnya akan mati. Bapak Ibu, siapa yang tidak mati? Bahkan benda mati pun akan mati. Dalam artian dia akan rusak. Masjid ini benda mati. Anggaplah kita katakan benda mati. Anggaplah seperti itu. Kaget 5, 10, 20, 100, 200 tahun habis juga. Ujung-ujungnya yang hidup itu pasti mati. Nah, karena itu kata malaikat Jibril, sudahlah Muhammad, serah kau nak beriman, tak beriman, nak taat, tak taat, tapi ingat kau akan mati. Maksudnya adalah bahwa apapun yang ada pada diri kita akan ada ujungnya semua, akan ada kesudahan. Maknanya apa? Konsekuensinya lagi, maknanya adalah kalau sugi tak usah sombong juga. Kalau jayo, tak usahlah nak berjalan mengangkat dagu terus. Kalau sehat, jangan merasa bakal waras terus. Ada pangkonya kau dipapah. Ada pangkonya kau akan naik kursi roda. Ada pangkonya kau akan lemah tak berdaya. Maka pengingat dari malaikat Jibril menyatakan bahwa semuanya ada kesudahan. Termasuk kita nih, Ustaz kapan Ustaz aku ini? Ngapa? Hidup saron dari kecil tuh. Aku bosan Ustaz jadi orang miskin. Caknya miskin permanen. Tidak mungkin miskin permanen. Tidak kalah istilah miskin permanen. Ada kalaunya uang miskin itu berduit. Karena kenapa? Sifat makhluk ini kan berpasang-pasangan. Ustaz dari kecil aku nih buntu, tak mungkin. Ada kalaunya tetap ada pangkonya berduit. Minimal kayak Idul Adha makan daging, tidak buntu namanya. Nah artinya apa Bapak Ibu? Kalau susah maka jangan kita tuh stres sampai mikirkan susah. Hidup ini berputar. Ada kesudahannya semua. Sebagaimana kalau orang tuh senang, ingat senang itu tak akan permanen. Akan ada saatnya kita akan susah. Maka Allah menjadikan berpasang-pasangan, yang hidup mati, yang sehat sakit, yang susah senang, senang susah. Kenapa? Untuk menunjukkan satu. Apa? Bahwa dialah yang tak punya pasangan. Allah itu hidup tak mati. Allah itu kuat, tak ada pasangan dari kuat itu lemah. Oh tak ada kata. Allah itu kalau kuat ya kuat, kalau hebat ya hebat, kalau pengetahuannya pengetahuan. Pokoknya bahwa sifat kesempurnaan Allah tidak ada pasangannya, tidak ada lawannya. Maka Muhammad, hiduplah sekehendak hatimu, tapi ingat engkau akan mati. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai apapun siapapun yang kau cintai, tapi ingat kau akan berpisah dengannya. Jangankan dalam konteks hidup atau mati Bapak Ibu. Kita tidak pacak ngepit anak tu nak dikepit terus bawa, tidak pacak bawa ke teak terus.
Ada wong senang cinta kepada anak. Ada pangkonya anak ini nak berangkat ke sekolah pisah gitu. Kemudian ada pangkonya dia nak bergawi, nak kawin dipisah dari kita. Tak pacak kita nak memiliki seutuhnya. Hatta laki kita yang kita bangga-banggakan. Oh Ustaz, tak katik lagi laki-laki dunia ini yang hebat kecuali suamiku yang tercinta. Tapi ingat, ada kalanya, ya ada saatnya beliau akan meninggalkan kita atau sebaliknya kita meninggalkan dia. Engkau akan berpisah Muhammad. Yang terakhir kata beliau, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan lakukanlah sekehendak hatimu dan ingatlah bahwa engkau akan dibalas sesuai dengan apa yang kau kerjakan. Bapak Ibu sekarang lagi ngamal kapo, duduk nunggu masjid kapan sudah Ustaz ini lamun yang ceramah. Tapi ada balasan kelak di akhirat, diberikan tempat yang luar biasa, diberikan ketenangan hati. Maka segala perbuatan kita ada konsekuensinya. Maka berarti Bapak Ibu, kita senang, nyaman melakukan kebaikan, kita memilih untuk antara nak melakukan kemaksiatan, melakukan ketaatan, kita lakukan kebaikan, maka akan ada balasan dari kebaikan. Ada orang pengen kemaksiatan, ketaatan, dia pilih maksiat, akan ada balasan dari maksiat tersebut. Tenang baik. Maksud saya adalah tenang baik Bapak Ibu. Koruptor-koruptor yang malingi duit kita tuh hancur lelung lantak tuh lagi di akhirat. Jadi tidak usah kemudian, Ustaz pokoknya kalau bertemu koruptor tuh nak aku lempar pakai batu, tidak usah. Pacak malaikat kayak lempar. Tugas kita pacak, ya Rob, berikan hidayah pada kami dan dia. Minta dia sebelum dia mati dia bertaubat, duit yang dia korupsi dia balik kemudian di akhirat kami sama-sama masuk surga. Tapi kalau dia ya Rabb masih belum dapat hidayah, aku serahkan dia kepadamu untuk mengadili seadil-adilnya. Nah, ingat segala perbuatan kita akan dibalas oleh Allah, termasuk omongan yang kita omongkan. Nah, Bapak Ibu, 3 hal ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada kebaikan. Sebelum kita menutup dengan doa, dapat pesan dari komandan tadi malam. Ustaz, sebelum ditutup dengan doa, berikan termin pertanyaan. Jadi Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, dia tulis. Silakan Bapak Ibu. Ada nanya? Biasanya saya tanya, tak nanya sebentar. Ibu-ibu ini kalau dia tak bertanya, tanda paham insyaAllah. Ya. Dan setelah paham insyaAllah kita ngamal ke yang baik-baik, yang buruk-buruk kita tinggalkan. Baik, sebelum kopi dibagikan kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari majelis hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan kepadamu diri kami, jasad kami, jiwa kami, badan kami, iman kami, amal kami, agama kami, harta benda kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka dalam dekapan-Mu, dalam lindungan-Mu, dalam hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah kami dari segala kemaksiatan, selamatkan kami dari segala maksiatan ya Rabb, zahiran wa batinan. Dan ya Allah, cintakanlah iman dan amal soleh dalam diri kami. Bencikanlah kami terhadap kekufuran dan kemaksiatan ya Rabb. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bijak sekali. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah diri kami, anak keturun kami dari seluruh kemaksiatan, dari keburukan makhluk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami hanya dengan orang-orang yang baik, yang mereka mengingatkan kami akan kebaikan, yang menasihati kami dikala kami sedang lengah dan lemah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, cintakanlah kami kepada orang-orang yang mencintai-Mu, cintakanlah kami kepada amal-amal yang menyampaikan kepada cinta-Mu. Ya Rabb, jadikan cinta kami kepadamu melebihi cinta kami pada diri kami, keluarga kami, bahkan dibandingkan dengan air yang dingin di hari yang sangat panas. Ya Rabb, ya Tuhan kami titipkan kehidupan kami kepadamu, bimbing kami kepada jalan-Mu yang lurus.
Ya Allah, berikan berkah pada apa yang Kau titipkan kepada kami, pada diri kami, harta kami, keluarga kami, ilmu kami, amal kami, jabatan dan penghasilan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqamahkanlah kami dalam ketaatan dan matikanlah kami dalam husnul khatimah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang membawa kami kepada kebaikan dunia dan akhirat. Bimbing hidup mereka ya Allah, bimbing otak mereka ya Allah, bimbing hati mereka ya Allah, bimbing akhlak mereka ya Allah, bimbing dan luruskanlah laku langkah dari kehidupan mereka ya Allah. Jadikan mereka sebagai qurratu a'yun, sebagai penyenang penyenang dan penenang hati kami. Jadikanlah anak-anak kami kebanggaan kami di depan-Mu ya Rabb. Jadikanlah anak keturunan kami anak keturunan yang membanggakan kami di depan Nabi kami Rasulullah SAW. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang membanggakan kami baik di dunia, di dalam barzakh maupun di ahli akhirat kelak ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian Bapak Ibu, atas kesalahan dan kekeliruan saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. ya, terima Facebook atau di TikTok saya? di YouTube